Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita di ruangan kuliah. Kali ini akan kita coba mempraktikkan bagaimana cara menulis latar belakang permasalahan penelitian skripsi. Nah, pada video yang telah lalu kita sudah mencoba mendiskusikan dan membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan jika kita ingin menulis latar belakang permasalahan skripsi itu. Tentu ada referensi yang kita siapkan. Referensi itu apakah kita peroleh daripada buku atau dari jurnal-jurnal yang bisa kita temukan di mana saja. Setelah itu, tentu kita perlu data untuk membuktikan bahwa permasalahan tersebut memang terjadi. Baik data itu berbentuk kualitatif maupun berbentuk kuantitatif. Jangan lupa, kita juga perlu mempersiapkan statement umum dan statement khusus berkaitan dengan permasalahan kita tersebut. Nah, setelah kita mempersiapkan ini, baru kita mencoba melangkah menulis latar belakang permasalahan penelitian skripsi. Nah, menulis latar belakang permasalahan skripsi ini merupakan rangkaian ketiga daripada proses penulisan skripsi. Pertama, diawali dengan penemuan permasalahan penelitian. Kalau permasalahan penelitian sudah kita temukan, baru kita rumuskan sebuah judul. Nah, setelah judul kita rumuskan, baru kita masuk kepada penulisan latar belakang. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, di hadapan kita sudah ada sebuah permasalahan yang kita temukan, yaitu pendapatan pedagang kaki lima menurun dan sepi pembeli akibat kebijakan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di kota A. Ini permasalahan penelitian kita yang kita temukan di kota A. Nah, berdasarkan permasalahan penelitian ini kita rumuskan judulnya menjadi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga pedagang kaki lima di kota A. Nah, permasalahan penelitiannya adalah pendapatan pedagang kaki lima menurun akibat daripada pandemi COVID-19. Judulnya yang mana? Judulnya adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga pedagang kaki lima di kota A. Nah, bagaimana bentuk daripada latar belakang yang kita tulis? Nah, ini dia. Untuk memudahkan kita menulis latar belakang itu, kita bisa menggunakan format piramida terbalik. Bagaimana filosofis daripada piramida terbalik itu juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Coba kita lihat piramida terbalik. Bahagian atasnya itu adalah lebar, luas, berarti itu umum. Semakin dia ke bawah, semakin meruncing, semakin mengerucut. Itu bermakna semakin penting. Nah, bahagian bawah itu kita sebut dengan statement khusus. Dia menjadi basis daripada penulisan kelanjutan daripada skripsi. Jika statement umum ini tidak jelas, maka sulit untuk dilanjutkan penulisan atau kerja daripada skripsi tersebut. Nah, kita bahas penulisan. Bagaimana bentuk daripada statement umum berdasarkan permasalahan dan judul yang sudah kita ajukan tadi.
Ini barangkali bentuk statementnya, statement umumnya itu. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia ternyata sudah memporak-porandakan perekonomian banyak negara. Karena berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mengatasinya sangat berdampak terhadap aktivitas ekonomi. Hal itu juga yang dirasakan oleh para pelaku. Hal itu tidak hanya dirasakan oleh para pelaku ekonomi berskala makro, tapi juga mikro. Seperti halnya dialami oleh pedagang kaki lima. Nah, ini statement umumnya. Belum ada kita menyentuh kepada permasalahan statement khusus. Dari statement umum ini, kita melahirkan beberapa alinea-alinea sebagai penjelasan daripada statement umum. Nah, apa itu? Coba lihat uraian bawah selanjutnya. Lanjutkan uraian statement umum ini menjadi beberapa alinea lagi. Misalnya melanjutkan, mengapa pedagang kaki lima itu mengalami dampak penurunan pendapatan akibat daripada pandemi tersebut. Carilah referensi. Barangkali akibat daripada adanya pembatasan jumlah kerumunan, tidak dibolehkan dengan kerumunan yang lebih banyak, social distancing, dan beberapa kebijakan itu perlu kita tuliskan, didukung oleh referensi-referensi yang kita miliki. Nah, barangkali setelah kita menjelaskan tentang mengapa dampak penurunan itu terjadi pada pedagang kaki lima, maka alinea selanjutnya barangkali bisa menghubungkan, membuktikan lagi bahwa memang iya terjadi penurunan yang dialami pendapatan oleh pedagang kaki lima itu. Dengan apa? Dengan data-data. Barangkali kita butuh data angka-angka berapa penurunannya. Bisa kita peroleh melalui data-data yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkompeten mengeluarkan itu. Carilah data yang berkaitan dengan itu. Nah, setelah ini statement umum, maka kita butuh lagi area penelitian yang menghubungkan statement umum dengan statement khusus. Itulah area penelitian itu. Nah, apa bentuknya? Misalnya berdasarkan area statement umum tadi, maka area penelitian kita barangkali bisa kita lanjutkan seperti ini kalimatnya. Dampak yang sama juga dialami oleh pedagang kaki lima di kota A, karena pedagang kaki lima sering tutup dan tidak berdagang secara maksimal akibat minimnya pembeli. Nah, selanjutnya bisa lagi kita jelaskan area penelitian itu berdasarkan data Dinas Pasar A, karena kita meneliti tadi di area Pasar A. Pendapatan pedagang kaki lima di kotanya rata-rata menurun masing-masing 60% dari sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Nah, data lagi. Nah, dari dua alinea ini bisa lagi kita lanjutkan ke alinea-alinea selanjutnya untuk menjelaskan area penelitian ini. Mungkin perlu adalah kita bangun berkurangnya pendapatan dari pedagang kaki lima jelas berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarganya. Carilah itu referensinya, benar atau tidak. Nah, selanjutnya adalah statement khusus. Statement khusus adalah kelanjutan daripada area tadi. Nah, apa di antara yang bisa kita ajukan di atas statement khusus?
Berkurangnya pendapatan dari pedagang kaki lima di kota A ini diprediksi juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarganya, karena pendapatan biasanya sangat menentukan terhadap kesejahteraan logis. Apabila di kota A, pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai anak rata-rata 3 orang dalam usia sekolah, dengan berkurangnya pendapatan tersebut diprediksi lagi kesejahteraan anggota keluarga terpengaruh. Ini prediksi kita. Selanjutnya adalah kita bisa mencari referensi lagi berdasarkan data-data hasil survei yang diadakan oleh institusi B. Anggota keluarga pedagang kaki lima di kota A banyak terdeteksi kekurangan gizi karena akibat penghasilan daripada pedagang kaki lima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan umum khusus itu. Kita sudah berbicara di kota A lagi. Tadi di atas itu umum berbicara secara luas saja negara. Kalau sekarang sudah berbicara di kota A ya. Maka berdasarkan ini statement khusus yang paling menentukan untuk lanjut atau tidaknya proses penelitian kita. Maka berdasarkan kondisi empirik, berarti yang disebut empirik yang terjadi di kota A itu, apakah benar ketidakcukupan gizi tersebut dipengaruhi oleh pendapatan yang berkurang pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini yang akan kita buktikan, sudah jelas sekali. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga pedagang kaki lima di kota A ini. Itu yang menjadi perhatian pusat penelitian kita. Jadi kita tidak boleh berbolak-balik. Kalau kita sudah berbicara di kota A, tidak mungkin lagi kita berbalik menjadi statement umum. Ini sudah menjadi statement khusus. Apa bukti khususnya? Sudah berbicara dengan di kota A ya pedagangnya, kemudian sudah berbicara ada jumlah tanggungan keluarganya, kemudian sudah berbicara ada data di kota A kekurangan gizi anggota keluarga pedagang itu, kemudian sudah ada pula menyatakan bahwa pedagang kaki lima akibat daripada rendahnya pendapatannya hasil survei gizinya menurun. Nah, diprediksi ini. Nah, atas dasar itulah kita membuat sebuah statement khusus. Apa itu statement khusus? Penelitian ini lakukan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga pedagang kaki lima di kota A ini. Nah, itulah yang kita sebut dengan piramida terbalik tadi. Ada bahagian umum, itu adalah konteksnya menjelaskan secara umum tentang apa yang kita bahas. Kemudian ada area ranahnya yang menghubungkan statement umum dengan statement khusus. Statement khusus itu adalah hal yang sudah kita masuk kepada wilayah yang kita teliti itu, dan kita sudah menampakkan ada celah-celah khas khusus di dalam penelitian kita, membuktikan bahwa ia ada sebuah permasalahan yang perlu kita teliti. Nah, maka kita menyimpulkan apa statement kita itu? Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga pedagang kaki lima di kota A. Oke, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan dapat memberikan pencerahan dalam penulisan latar belakang masalah penelitian skripsi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.